Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan pulpen sama bukunya. Oke, nanti poin-poin pentingnya tolong dicatat di buku. Saya jelaskan, kalian sambil mencatat. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa materi ya. Yang pertama tentang variabel, nanti tentang tipe data, lalu tentang konversi tipe data, lalu juga ada materi tentang bagaimana kita menerima input dari user gitu. Yang pertama berkaitan dengan variabel. Misalkan kalau kita punya persamaan matematika seperti ini, misalkan Y sama dengan min 2X plus 5 gitu ya, maka nilai Y dan X itu dapat berubah. Nilai Y tergantung kepada nilai X-nya, tetapi dua-duanya itu bisa berubah nilainya. Nah, ini dinamakan dengan variabel di dalam persamaan matematika. Lalu apa variabel di dalam bahasa pemrograman ya? Secara definisi, variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Nah, artinya kalau kita mendefinisikan suatu variabel berarti kita memesan alokasi memori, memesan lokasi di memori kita, di memori komputer. Kita memesan space yang digunakan untuk menampung data. Misalkan contohnya kalau kita mendeklarasikan X sama dengan Alex gitu ya, berarti kita memesan memori untuk X dengan tipe data string gitu ya di RAM-nya, lalu di dalam alokasi memori untuk X itu kita masukkan nilai Alex. Jadi ketika kita panggil nilai X-nya maka akan dicetak isi dari memori tadi yaitu Alex. Sebelum lanjut ke bentuk-bentuk di data dan objek data, ini adalah definisi dari tipe data dan objek data. Tipe data adalah jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman. Sedangkan objek data adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Jadi setiap bahasa pemrograman itu memiliki jenis data yang bisa ditangani. Tentunya setiap bahasa pemrograman itu beda-beda penamaannya. Walaupun secara umum tipe data ya mirip-mirip lah, tapi dalam hal penamaan pasti beda. Nah, maka dari itu tipe data itu hanya dikenal oleh bahasa pemrograman tertentu ya. Bahasa satu dengan yang lainnya beda-beda penamaan. Lalu apa itu objek data? Yaitu tadi, misalkan ada tipe data, itu elemen data di dalamnya itu apa saja gitu yang bisa masuk. Gitu. Nah, itu adalah objek data. Nah, kalau kita mendefinisikan variabel-variabel di dalam program gitu, itu bisa memiliki tipe data yang berbeda-beda. Jadi kalau kita mendefinisikan 3 variabel gitu ya, itu bisa berbeda-beda tipe datanya. Nah, variabel yang ada di Java contohnya ya, ada variabel boolean. Keyword di Java itu boolean.
Ini beda dengan keyword di bahasa C++. Kalau di C++ ini keywordnya bool saja ya, nggak ada ean-nya. Kalau di Java lengkap boolean. Lalu tipe data integer kalau di Java int, kalau di C++ sama gitu ya. Kalau double juga sama. Dan string kalau di Java S-nya besar, kalau di C++ S-nya kecil. Nah, untuk boolean itu nilainya yang memungkinkan adalah true false gitu ya. Kalau integer itu nilai untuk bilangan bulat dan seterusnya nanti akan dijelaskan lagi. Nah, ini tipe data di Java ada batch, short, int, long, float, double, char, boolean gitu ya. Ini adalah alokasi memori yang dibutuhkan di dalam RAM. Misalnya kalau byte itu 1 byte, kalau short itu 2 byte. Ini rank nilainya. Jadi kalau kita mempunyai angka misalkan 200 gitu ya, itu nggak bisa disimpan di tipe data byte. Kalau misalkan angka kita kurang dari 2 miliar gitu ya, itu bisa disimpan di tipe data int. Tapi kalau udah 2,1 miliar lebih gitu ya kita simpan di long gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe data yang ada di Java. Lalu bagaimana kita mendeklarasikan variabel ya? Yang pertama kita deklarasikan tipe datanya apa, baru nama variabelnya. Nah, di Java itu suatu variabel itu harus dideklarasikan dulu baru bisa dipakai. Kalau kita tidak pernah mendeklarasikan suatu variabel, maka variabel itu nggak bisa digunakan ataupun dipanggil. Tapi ingat, ya, tidak semua bahasa pemrograman seperti ini. Gitu ya. Kalau kalian buat program di PHP, kalian nggak perlu deklarasi variabel. Variabel di PHP itu bisa langsung dipakai. Misalkan X nggak pernah dideklarasikan. Di PHP kalian bisa X sama dengan 3 gitu langsung bisa. Setelah kita mendeklarasikan variabel, kalau ini di Java ya, variabel itu langsung ada dan kita tidak perlu mendeklarasikan lagi. Ya kalau kita mendeklarasikan itu masalah. Ini ada beberapa pilihan untuk mendeklarasikan variabel. Kita bisa deklarasikan sekaligus mengisi nilainya, atau kita deklarasikan dulu baru kita isi nilainya. Kalau kita mau langsung isi nilainya bisa dalam satu baris. Misalkan contohnya di sini variabelnya namanya bool, tipe datanya boolean, langsung kita isi true dalam satu baris bisa. Atau kita deklarasikan dulu boolean bool, lalu kita isi nilainya bool sama dengan true. Ini baru ini juga bisa. Lalu bagaimana penamaan variabel? Penamaan variabel di Java itu ada konvensinya. Konvensi itu kesepakatan secara umum gitu ya. Jadi kalau kalian membuat kode program Java itu jika disyaratkan mengikuti konvensi ini. Walaupun kalian bisa dengan bebas asal sesuai aturan di Java itu bisa membuat variabel. Misalkan nggak mengikuti konvensi itu bisa. Cuma saja nanti kalau program kalian dibaca oleh programmer lain itu bingung. Ini maksudnya apa? Maka dari itu nanti dalam soal-soal yang diberikan di dalam V-class gitu ya, kalian buat kode program, kalau tidak mengikuti konvensi atau kesepakatan secara umum ini mungkin program kalian akan salah. Lalu bagaimana konvensinya? Pertama, nama variabel itu harus dimulai dengan huruf kecil. Lalu setiap awal kata dimulai dengan huruf besar. Contohnya di sini my variable. M-nya kecil, Y-nya kecil. Ini satu kata. Variabel kata berikutnya. V-nya besar, yang lainnya kecil. Contoh lain lagi di sini my cat plays. Ini terdiri dari 3 kata. My cat plays. Awalnya itu kecil, my-nya. Lalu kata setelahnya itu besar. Student age. Ini juga sama. S-nya kecil, A-nya besar. Student kata pertama kecil semua. Lalu setiap awal kata dimulai dengan huruf besar. Nah, ini adalah penamaan variabel. Konvensinya seperti ini. Penamaan kelas beda lagi.
Kalau kelas dimulai dengan huruf besar, setiap awal kata dimulai dengan huruf besar. Itu nama kelas. Nama konstanta beda lagi ya. Kalau konstanta itu biasanya huruf besar semua. Nah, ini konvensi-konvensi ini yang harus diperhatikan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data numerik ya, di Java. Kita sebelum masuk ke apa saja tipe data numerik, kita coba bayangkan kalau misalkan ada piano dengan satu tombol ya. Ada piano dengan satu tombol. Artinya piano tersebut kemungkinan tombol itu dipencet atau tidak gitu ya. Jadi dengan satu tombol itu ada dua kemungkinan nilai. Artinya ada dua kemungkinan objek data kalau dalam bahasa pemrograman, dan tombol itu diibaratkan sebagai bit. Jadi satu tombol itu satu bit. Jadi kalau ada satu tombol itu objek datanya itu ada dua kemungkinan, yaitu 1 atau 0. Kalau 1 itu play kalau di piano tadi, dan 0 itu kalau tidak dimainkan atau tidak dipencet. Lalu bagaimana kalau tombolnya itu ada dua? Tombol A, tombol B misalnya. Itu berarti ada kemungkinannya adalah yang pertama tombol A tidak dipencet, tombol B dipencet, tidak dipencet juga. Kemungkinan kedua, tombol A tidak dipencet, tombol B dipencet. Kemungkinan ketiga itu tombol A dipencet, tombol B-nya yang tidak. Dan kemudian keempat itu dua-duanya dipencet. Dengan dua tombol tadi ada 4 kemungkinan nilai. Nah, untuk menghitung banyaknya kemungkinan nilainya tadi berdasarkan tombol itu, berarti di sini formulanya adalah 2 pangkat N. N itu jumlah tombolnya. Nah, N ini dinamakan dengan bit. Jadi kalau ada tipe data yang mengalokasikan memorinya 2 bit, maka dia banyaknya data yang bisa disimpan di sini adalah 4. 2 pangkat 2. Nah, apa itu byte? Ya. Byte itu adalah 8 bit. Jadi 8 bit itu disebut dengan byte. Ya, 1 byte sama dengan 8 bit. Misalkan di Java ada tipe data yang namanya byte. Jadi dengan 8 bit tadi kita bisa menghitung 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Berarti di tipe data byte itu bisa menampung data sebanyak 256. Jadi di sini 256 kemungkinan nilainya. Nah, nilai ini dibagi menjadi 2 area atau 3 area. Yang pertama di bawah 0, yang kedua di atas 0, dan yang ketiga di 0 sendiri. Jadi 256 tadi yang di bawah 0-nya ada 128, jadi nilai terendahnya adalah min 128. Lalu yang di atasnya 0 itu 127, dan ditambah yang 0 itu sendiri 1. Jadi totalnya ada 256 nilai. Sehingga dengan tipe data byte tadi nilai tertingginya itu bukan 128 tetapi 127. Jadi kalau kita masukkan nilai 128 akan terjadi kesalahan. Di sini terlalu besar. Nah, ini adalah beberapa tipe data integral atau tipe bilangan bulat. Yang pertama adalah byte, itu panjangnya 8 bit. Ya. Kemungkinan nilainya ada 256 tadi. 8 bit 2 pangkat 8. Minimumnya adalah min 2 pangkat 7 atau min 128. Maksimumnya berarti 2 pangkat 7 dikurangi 1. Karena tadi nolnya kan ngikut juga dihitung. Lalu short itu dia 16 bit atau 2 byte.
berapa kemungkinan angkanya? Itu 65, 536 ya. Ini bukan 535, harusnya 536. Karena nggak mungkin ya 2 pangkat 16 itu ganjil gitu ya. 2 pangkat 16 itu pasti genap. Dan ini min 32768 di bawah, terus 32767 ini tinggi, tingginya. Lalu ada tipe data integer ini 32 bit, jumlah possible nilainya adalah sekitar 4 miliaran, lalu di sini minimumnya min 2,1 miliaran dan maksimum 2,1. Sedangkan long ini 64 bit. Angkanya minimumnya dia min 2 pangkat 63 dan maksimumnya 2 pangkat 63 dikurangi 1. Lalu bagaimana operasi untuk tipe data numerik ya? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk pembagian sendiri, kalau misalkan pembaginya 0 akan terjadi kesalahan ya kalau dicapai. Lalu untuk pembagian juga kalau kita membagi 2 buah bilangan bulat, maka hasilnya tetap tetap bilangan bulat. Sebagai contoh misalkan 31 dibagi 6 itu harusnya kan 5, tetapi di sini hanya 31 dibagi 6 itu hasilnya 5 karena nilai setelah koma itu dibuang karena dua-duanya bilangan bulat, kecuali nanti kalau pembaginya atau yang dibagi itu bukan bilangan bulat, nilainya baru komanya bisa ditampilkan. Lalu di sini ada kombinasi operator dan assignment. Contohnya di sini plus sama dengan. Plus sama dengan itu artinya, misalkan A plus sama dengan B. Itu artinya A sama dengan A plus B. Kalau A-nya tadi 6, B-nya 2, maka 6 ditambah 2, A-nya menjadi 8. Lalu ada min sama dengan. Misalkan contohnya di sini A min sama dengan B. Ini artinya apa? A sama dengan A min B. A-nya 6, B-nya 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Dan juga sama. Yang terakhir ini adalah operator modulo atau remainder. A persen sama dengan B, ini artinya A dibagi B sisanya berapa? 6 dibagi 2 sisanya 0, maka A sama dengan 0. Nah, ini operator modulo atau remainder. Lalu ada increment dan decrement operator. Simbolnya apa? Plus plus dan min min. Misalkan kalau kita pengen menulis H ya, H sama dengan H plus 1 atau con sama dengan con min 1, ini bisa dipersingkat dengan H plus plus. Ini artinya H sama dengan H plus 1. Atau con min min juga artinya sama dengan yang ini. Nah, untuk operator increment dan decrement itu ada penempatannya dibagi 2, yaitu yang pertama pre dan post. Kalau pre itu di depan variabel, kalau post itu di belakang variabel. Apa bedanya? Contohnya ini. Misalkan kalau kita punya variabel ID sama dengan 6, lalu kita isi variabel new ID sama dengan plus plus ID. Plus plus ID ini artinya si ID ini ditambahkan 1 dulu, nilainya baru dimasukkan ke new ID. Sehingga nilai ID-nya sekarang sama dengan 7 karena ID sama dengan ID plus 1 tadi. Lalu new ID-nya sama dengan 7 karena si ID ini dijumlahkan dulu baru dimasukkan ke new ID. Lalu bagaimana kalau yang operatornya itu di belakang? Sama misalkan new ID sama dengan ID plus plus. Kalau seperti ini, nilai ID ini dimasukkan ke new ID dulu. Setelah itu baru nilai ID-nya ditambah 1. Jadi di sini new ID sama dengan 6 dan ID sama dengan 7.
Apa itu precedence operator? Ini adalah untuk prioritas. Operator mana yang diselesaikan terlebih dahulu. Ini masih sama dengan di bahasa C ya. Kalau misalkan ada operasi seperti ini, 25 min 5 kali 4 per 2 min 10 per 4, artinya ini diselesaikan dulu. 25 dikurangi min 20 per 2, ya 5 kali 4 dikerjakan dulu, berarti ini 20 per 2 min 10 per 4, lalu sini nanti berarti tinggal 25 min 20 per 2, 20 per 2 ini dilakukan dulu, karena si operator pengurangan itu lebih rendah dibandingkan dengan pembagian, sehingga sini tadi 20 dibagi 2 sama dengan 10, jadi nanti 25 min 10 plus 4, 25 dikurangi 10 sama dengan 15, 15 dikurangi 10 sama dengan 5, 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi apa yang prioritasnya lebih tinggi itu yang dilakukan terlebih dahulu. Lalu bagaimana rules-nya? Prioritas tertinggi di dalam suatu operator itu adalah kurung ya. Kalau ada kurung itu pasti dilakukan lebih dahulu. Lalu ada increment dan decrement. Kalau ada increment dan decrement itu dilakukan dulu. Lalu ada perkalian dan pembagian. Ini dievaluasi dari kiri ke kanan. Lalu ada penjumlahan dan pengurangan. Ini juga dari kiri ke kanan. Jadi kalau ada operator yang sama derajatnya atau sama levelnya, itu dioperasikan dari kiri ke kanan. Misalkan 7 dibagi 2 dikali 5, maka 7 dibagi 2 dulu, bukan 2 dikali 5 dulu. Karena pembagian dan perkalian itu sama levelnya, tapi dievaluasi dari kiri ke kanan. Selanjutnya, textual data. Ini adalah untuk tipe data teks di Java ya. Nah, di Java itu untuk mengolah tipe data teks ada tipe data char dan nanti juga ada string. Contoh char itu hanya bisa menampung satu nilai data karakter. Dan untuk menampung itu menggunakan tanda petik ya untuk mendeklarasikannya. Misalkan char cert one size gitu ya. Itu misalkan dia menyimpan satu karakter ya. Jadi dengan menggunakan tanda petik 1. Lalu misalkan untuk di dalam tanda petik 1 ini harus tepat satu karakter, nggak bisa lebih satu karakter. Kalau kita mau nyimpan dua karakter di tanda petik 1 ini nggak bisa, seperti ini nggak bisa. Lalu misalkan hanya satu karakter tapi petiknya adalah petik 2, itu juga nggak bisa. Jadi kalau di Java dia harus satu karakter dan tanda petik 1. Nah, kalau lebih dari satu pakai apa? Pakai string. Pakai string, contohnya di sini XXXL. Nah, petiknya berapa? Petik 2. Ini kalau string anggap petik 2. Kalau string petiknya 2 dan bisa lebih dari satu karakter. Nah, tadi setelah kita lihat-lihat di awal tadi, tipe data itu ini ya, boolean, byte, short, integer atau int, long, float, double, char. Stringnya kemana? Nggak ada string dari yang kita bahas. Di tipe data itu nggak ada string. Nah, string itu apa? Kita lihat di sini. Nah, string itu adalah objek. Di Java itu string itu objek. Nah, jadi di Java itu tidak ada tipe data yang namanya string, adanya kelas string. Walaupun nanti dalam pemakaiannya itu mirip sekali dengan tipe data. Nah, karena dia kelas, karena string itu adalah sebuah kelas, maka dia memiliki properties dan behavior. Seperti yang dijelaskan di minggu kemarin ya, apa itu properties dan apa itu behavior. Jadi si string itu memiliki properties dan behavior karena dia adalah sebuah objek. Nah, tetapi string itu adalah objek spesial. Di sini string itu
penanganannya sedikit berbeda dengan objek-objek kebanyakan atau objek lainnya. Karena dia spesial objek, nanti saya perlihatkan spesialnya si string di mana. Nah, sebuah objek itu ya bisa memiliki objek atau bisa memiliki properties berupa tipe data primitif, bisa memiliki propertiesnya objek yang lain, gitu, atau bisa juga memiliki kombinasi antara objek dan tipe data primitif, gitu ya, di propertiesnya. Gitu. Nah, penyimpanan di memori antara objek dan tipe data primitif itu diberlakukan secara berbeda. Bagaimana kita mendeklarasikan suatu string di Java? Ya, seperti halnya mendeklarasikan tipe data primitif ya, kita bisa mendeklarasikan string sama dengan string var sama dengan tanda petik 2, 300 misalnya. Nah, ini yang dinamakan si string ini berbeda dengan objek lainnya atau sedikit berbeda. Karena untuk tipe data lainnya untuk memasukkan nilai seperti ini nggak mungkin, nggak memungkinkan. Dia harus melakukan yang namanya instansiasi, baru si objek ini baru bisa mempunyai nilai. Kalau di string nggak bisa langsung seperti itu. Sama juga kalau kita mendeklarasikan banyak variabel. Misalkan di sini xz, string, x string, y string, y string, bisa pakai koma-koma sama. Caranya masih sama dengan tipe data primitif. Nah, ini adalah string variabel dan ini string literal. String variabel ini pasti jelas dia objek string. String literal sendiri ini juga objek string yang memiliki properties dan behavior. Jadi kalau kita mendefinisikan string seperti ini juga sebenarnya dia adalah sebuah objek dari string. Bagaimana kita mengkombinasikan lebih dari satu string? Kita bisa menggunakan operator plus. Misalkan di sini I want to plus by assert. Jadi di sini operator ini digunakan untuk menggabungkan dua string dan dimasukkan ke variabel string di sini. Atau dengan seperti ini, var1 plus var2. Nah, operator plus ini untuk menggabungkan. Nah, di sini juga sebenarnya ada metode yang namanya concat ya. Nah, itu makanya penggabungan tadi dinamakan dengan concatenation. Ini digunakan untuk menggabungkan string. Bisa menggunakan plus atau bisa menggunakan operator concat atau metode concat. Ini contohnya. Lalu bagaimana kita menggabungkan atau mencampurkan string dengan angka? Misalkan kalau kita punya string total $2 plus 3. Maka ini nilai ini si angka 3 ini akan diubah ke string dan digabungkan ke sini atau dikoncat ke sini. Jadi kalau kita tambah 3 ini berarti nanti outputnya total $2 $3. Kalau misalkan kita tambahkan seperti ini, plus 3, plus 2, plus 1 gitu. Hasilnya seperti ini. Jadi si 3 ini diubah ke string, yang 2 ini diubah ke string, dan yang 1 ini diubah ke string. Jadi nilainya 3, 2, 1. Lalu bagaimana kalau kita pengen ini dijumlahkan dulu baru dimasukkan ke string, ya kita kasih kurung saja. Nilainya nanti 6. Lalu di karakter-karakter kadang-kadang kita pengen mencetak karakter-karakter khusus gitu ya. Misalkan kalau kita pengen mencetak tanda petik di dalam tanda petik gitu kan susah juga gitu. Maka di sini ada penanganan dengan menggunakan escape sequence. Ya. Escape sequence itu adalah karakter khusus yang tidak bisa langsung kita cetak. Misalkan di sini kita misalkan pengen mencetak tab gitu ya. Kita gunakan backslash t. Kita pengen mencetak backspace gitu ya. Kita bisa menggunakan backslash b. Kita mencetak new line atau enter gitu ya. Kita bisa menggunakan backslash n. Dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mencetak tanda petik, kita gunakan backslash tanda petik. Contohnya di sini misalkan
The cat said meow gitu ya. Nah, tanda petik ini mungkin kita cetak ya, kita gunakan backslash tanda petik. Nah, di Java untuk print statement itu kita menggunakan class system, terus di sini ada paket out-nya, lalu sini ada print line, system out print line, atau system out print ya, yang penting dia ada di paket out-nya. Untuk mencetaknya tinggal system out print atau print line, buka kurung, tutup kurung, di sini apa yang kita cetak. Nah, kalau print, kursor setelah print itu ada di sampingnya. Kalau print line setelah ini dicetak, kursornya akan turun ke bawah. Ada juga nanti menggunakan printf ya, print format atau apa. Bagaimana kita mengkonversi tipe data? Sebagai contoh ya, misalkan kita punya statement seperti ini. Double X sama dengan 9/2. Kita pengennya nilai X itu 4,5. Tetapi setelah kita cetak ternyata dia nilainya 4,6. Ini apa yang terjadi? 9 dibagi 2. 9 bilangan bulat, 2 bilangan bulat. 9 dibagi 2 itu 4,5, tetapi diambil integernya. Jadi 4. Setelah nilainya 4 baru dikonversi ke double, maka hasilnya adalah 4,6. Jadi operasi ini sama dengan operasi ini. Double X sama dengan 4, hasilnya 4,6. Lalu bagaimana supaya ini hasilnya benar 4,5 gitu ya. Nanti di bahasan selanjutnya. Nah, di Java itu ada istilah promotion dan casting. Suatu tipe data menjadi tipe data yang lebih besar jangkauannya gitu ya. Itu dinamakan dengan promotion. Misalkan dari byte menjadi short, short menjadi integer, integer jadi long, itu namanya promotion. Nah, ternyata di Java itu otomatis promotion. Misalkan dari byte ke short, short ke integer, integer ke long. Sebagai contoh misalkan, di sini long int to long, 6 ini integer. Jadi setiap bilangan bulat yang dimasukkan ke dalam suatu variabel itu pasti dibaca integer. Jadi 6 ini integer. Kalau di sini long, maka si 6 ini akan dipromosikan menjadi tipe datanya long. Ini otomatis promosi. Nah, 4 tadi dimasukkan ke double, ini akan dipromosikan ke tipe data double. Nah, ini tadi jangkauan dari variabel tadi ada byte, short, integer, long. Ilustrasinya seperti ini. Ini jangkauan untuk byte lebih kecil daripada short, short lebih kecil daripada integer, integer lebih kecil daripada long. Jadi kalau kita punya nilai byte itu pasti bisa dimasukkan ke short. Kita punya nilai short pasti bisa dimasukkan ke integer. Dan semuanya yang bisa dimasukkan ke long. Ini contoh kasus atau yang mungkin akan terjadi ya. Kalau kita membuat programnya nanti seperti ini, jadi hati-hati. Misalkan kalau kita pengen mengalihkan angka 55555 dikali 6666. Ini nilai ini kalau kita kalikan secara manual hasilnya 3,7 miliar gitu ya. 3,7 miliar. Lalu kita buat programnya. Di sini number 1 5555, number 2 6666. Lalu sini ada long number 3. Nah, 3,7 miliar ini bisa bisa menampung bisa ditampung oleh long.
63 sama dengan 61 dikali 62. 63 tadi long, bisa nih. Bisa nampung 3,7 miliar. Tetapi ini akan terjadi bukan kesalahan ya, apa namanya? Ketidaksesuaian. Jadi angka 5555 ini integer. 6666 ini integer. Integer dikali integer hasilnya adalah integer. Integer tadi jangkauannya 2,1. Maka ini hasilnya tidak sesuai dengan ini. Jadi caranya bagaimana ya? Ini ya salah satu harus dibuat long. Misalkan di sini nomor 2-nya dibuat long, sehingga 666 ini akan dipromosikan ke long, sehingga operasi ini menghasilkan operasi long dan dimasukkan ke dalam long sehingga hasilnya benar. Contoh lain lagi, misalkan seperti ini yang sama tadi ya, yang di depan tadi. 7 bagi 2 3,5. Sekarang 7-nya integer, 2 integer. Lalu kita punya double 63. Nomor 1 dibagi nomor 2, ini karena sama-sama integer, maka hasilnya ini adalah integer. 7 bagi 2, 3,5, diambil integernya 3. 3 baru dikonversi ke double. Jadi ini masih salah. Supaya benar menjadi 3,5, bagaimana? Salah satu dibuat double. Misalkan nomor 2 juga double, maka operasi ini akan menghasilkan 3,5 nilai double. Nah, kalau casting ini kebalikan dari promotion. Kalau casting, kita memaksa suatu tipe data dipaksa untuk dimasukkan ke tipe data yang lebih kecil. Tipe data yang lebih besar, jangkauannya dimasukkan ke yang lebih kecil. Misalkan dari long ke integer, integer ke short, short ke byte. Itu yang dinamakan dengan casting. Contohnya bagaimana? Ini, integer long itu integer. Lalu bagaimana castingnya ini? Pakai kurung ini. Jadi kalau kurung ini namanya proses casting. Kurung int 20L ya. Ketika ada huruf L di sini berarti 20 ini adalah nilai long. Lalu kita casting ke integer, nilainya akan jadi integer. Ini dari double ke short. Kita casting ya, angka 3.0 itu ke nilai short. Kita gunakan kurung. Sama ini dari double ke integer, integer int %. Kalau kita tulis %, langsung tanpa kita casting akan terjadi kesalahan karena jangkauan dari double lebih besar daripada integer. Maka kita perlu casting supaya menjadi tipe data integer. Lalu di sini dari long ke integer juga sama. Nah, apa yang terjadi ketika suatu nilai ya, dimasukkan melebihi batas dari maksimal value-nya atau possible value-nya tadi. Sebagai contoh di sini tipe data byte itu nilainya itu dari -128 sampai 127. Lalu kita coba 127 tadi ditambahkan 1. Apa yang terjadi? Apakah 128? Karena 128 itu sudah tidak termasuk di dalam byte. Yang terjadi seperti ini. Jadi angka semua operasi dalam program komputer atau di sistem komputer gitu ya, pasti menggunakan operasi biner. 127 itu nilai binernya adalah 011. Ini 7-nya 7 kali. Jadi ini 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 min 1 ya, 127. 2 pangkat 8 min 1 ya. 111 ini 7-nya 7 kali. Ini hasilnya 127. Nah, nilai biner ini ditambahkan 1. Karena dia 8 bit, maka otomatis nilainya jadi seperti ini. Karena tadi 0 ditambah 1 di sini, 1 tambah 1 0, terus nyimpen 1 kan, 1 tambah 1 0, terus 0 semua dan satunya di sini terakhir. Karena dia 8 bit, maka digit terdepannya itu adalah 1. 10000 ini kalau kita ubah ke biner menjadi 128.
angka 1 di depan ini menandakan dia sebagai nilai negatif karena dia 8 bit. Jadi kalau kita punya 8 digit angka, kalau itu adalah angka biner, lalu kita taruh 1 di depannya itu, kalau depannya 1 berarti dia negatif. Kecuali kalau ini 9 bit. 9 bit depannya ada 0 gitu, maka nilai ini adalah 128 tapi positif. Tapi kalau dia 8 bit karena dia paling depannya 1, maka 1 itu menandakan dia nilai negatif. Sebagai contoh lagi, kalau misalkan kita punya statement seperti ini. Integer number 1 53, integer number 2 47. Lalu ada byte 63. Number 3 sama dengan number 1 ditambah number 2. Kalau kita hitung di sini nilainya 100. Byte masih bisa menampung 100. Tetapi kalau ini kita compile, ini akan terjadi error. Karena apa? Tipe data integer dimasukkan ke byte. Ini akan terjadi kesalahan. Lalu solusinya bagaimana? Ya kita ubah number 3-nya menjadi integer, lalu kita operasikan ini. Atau kita bisa menggunakan casting. Kita paksa menjadi byte. Lalu jangkauan ini masuk ke dalam byte, tapi kalau tipe data yang dimasukkan adalah integer, tetap tidak mau. Contoh lain lagi. Ini menjadi contoh dari karena terjadi otomatis promotion. Sort A, B, C. Jadi A, B, C ini tipe datanya sort. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Lalu sini C sama dengan A plus B. Secara nalar ini sepertinya benar. A plus B sama-sama sort bisa dimasukkan ke C. Tetapi dengan melakukan A sama dengan 1, karena 1 ini, setiap bulan bulat tadi saya sampaikan, setiap bulan bulat ini dianggap integer. Ketika A sama dengan 1, maka A ini langsung dipromosikan menjadi integer. Dan B ini langsung dipromosikan menjadi integer di operasi B sama dengan 2. Jadi A sama B ini otomatis menjadi integer dengan proses ini. Karena 1 dan 2 ini integer. Lalu C sama dengan A plus B. C ini sort. A integer, B integer. Jangkauan dari integer lebih besar daripada C. Dan C lebih rendah daripada A atau B. Maka di sini si C ini nggak mampu menampung A plus B. Maka terjadi kesalahan compiler. Tapi secara kasat mata ini sepertinya benar. Lalu solusinya bagaimana ya? Kita casting. Sort A plus B. Lalu bagaimana kalau kita pengen mengoperasikan suatu integer yang kemungkinan nanti hasilnya itu adalah long. Karena kalau integer dioperasikan integer, hasilnya tetap integer. Kita ubah salah satu menjadi nilai long. Sebagai contoh ini. Ini kalau kita operasikan ini, kalau kita mengubah misalkan umur kita menjadi berapa detik gitu ya. Jadi ketika umurnya 32 tahun itu sebenarnya umurnya berapa detik ya. Ini kalau kita hitung jangkauan ini lebih besar daripada 2 miliar tadi jangkauan integer. Maka supaya ini bisa disimpan ke dalam variable long, salah satunya saja kita ubah menjadi long. Dengan cara menambahkan huruf L di akhir dari angka itu. Otomatis ini menjadi operasi long. Sehingga nilai-nilai ini akan menjadi long dan dapat disimpan di variable long. Lalu bagaimana dengan floating point atau bilangan yang desimal? Kalau kita pengen menampung nilai dari desimal, kita pengen tampung di integer gitu ya, dengan operasi seperti ini, walaupun ini asalnya adalah bilangan bulat gitu ya, tapi karena di sini ada floating point, maka ini akan terjadi kesalahan. Maka dari itu diperlukan proses di sini namanya casting. Operasi ini di casting menjadi integer. Lalu bagaimana dengan tipe data float? Tipe data float walaupun dia floating point, misalkan 27,9, ini adalah angka floating point ya. Tetapi
dengan cara mendeklarasikan seperti ini akan terjadi kesalahan. Padahal jangkauan dari float panjang banget ya, 27,9 pasti masuk. Tetapi perlu diingat, kalau angka desimal, floating point di Java itu selalu dianggap double. 27,9 ini adalah angka double. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam float akan terjadi kesalahan. Lalu bagaimana kita mendeklarasikan float? Float itu dideklarasikan floating point tadi diikuti dengan huruf F. Kalau long itu huruf L, kalau floating point huruf F. Atau kalau float ya, kalau tipe data float itu diakhiri dengan huruf F. Ini baru bisa. Atau dengan menggunakan casting seperti ini. Jadi 27,9 ini tipe datanya otomatis double. Penggunaan underscore ya, boleh kita menggunakan underscore di antara angka-angka ini, dan underscore ini tidak akan mengganggu kode program ya, jadi dia akan diabaikan, cuman kita akan dimudahkan dalam membaca angka ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau yang casting tadi itu gimana ya Pak? Kalau dia biar ada kan misalnya yang sebelumnya integer harus dia long itu gimana Pak? Gimana? Misalnya dia tadi itu integernya sama dengan 2, yang B misalnya integernya 3, terus mau dihasilin kelang itu gimana Pak? Biar casting tadi itu Pak. Oke, nanti saya contohkan di kode program. Oh ya Pak. Secara konsep aja, kalau ada pertanyaan saya jelaskan dulu. Nanti setelah saya sampaikan materi yang menerima input dari user, nanti akan saya demokan di program. Oke, saya lanjut dulu berarti ya. Ini masih sedikit lagi. Nah, tadi kan mengubah tipe data sesama numerik ya. Kalau bagaimana kalau dari string gitu. Kita bisa mengonversi string ke data numerik. Kadang-kadang kita ketika menerima inputan dari user itu tipe datanya biasanya string ya, baru kita ubah ke numerik. Nah, untuk mengkonversi tipe data dari string ke numerik itu digunakan kelas namanya class wrapper. Class wrapper itu apalah? Kalau class wrapper itu adalah kelas yang namanya sama dengan nama tipe data primitif. Yes, semua tipe data primitif itu memiliki kelas wrapper kecuali tipe data boolean. Misalkan int itu kelas wrappernya integer, double kelas wrappernya double, short itu kelas wrappernya namanya juga short. Ya, kita bisa gunakan kelas-kelas itu untuk melakukan konversi. Ya, jadi untuk mengkonversi kita gunakan kelas wrapper dari tipe data primitifnya. Kita konversi ke integer, kita gunakan kelas integer. Kita konversi ke double, kita gunakan kelas double. Namanya yang beda hanya integer, yang lainnya sama. int integer, double tetap double. Gitu. Tapi hurufnya besar depannya. Nanti kita akan demokan untuk yang bagaimana kita mengkonversi dari string ke double tapi dari user input. Nah, untuk user input yang akan kita pelajari ada menggunakan G-Option-Pen, lalu ada scanner yang kita pelajari sekarang adalah G-Option-Pen dan scanner. Ini contoh, kalau kita pengen menerima inputan dari user atau dari keyboard, kita gunakan G-Option-Pen, nanti tampilannya seperti ini. Akan muncul pop-up window seperti ini, kita inputkan di sini, kita oke. Nilainya akan tersubmit ke dalam. Itu dengan G-Option-Pen titik show input dialog. Nah, nilai ini yang G-Option-Pen tadi dikembalikan dalam bentuk nilai string ya. Jadi dia merupakan objek dari string. Kalau kita mau parsing nilainya, kita gunakan class wrapper tadi. Yang G-Option-Pen.
Nah, untuk show input dialog ini ada banyak cara ya, ada 6 cara untuk menggunakannya dengan parameter yang berbeda-beda. Nah, misalkan gini, show input dialog, lalu di sini input sama dengan integer plus integer input string. Jadi input string ini diubah ke integer misalnya. Baru nanti nilainya bisa dioperasikan. Ini numeriknya. Ini saya nanti demokan. Ada satu yang dia harus di casting karena untuk yang show input dialog yang modelnya lengkap seperti ini, yang modelnya parameternya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 parameter ini, dia mengembalikan nanti dia dalam bentuk objek. Nah, objek itu harus kita casting ke string supaya nanti bisa masuk ke string. Kalau kita mau menerima inputan seperti ini misalnya, yang ada bisa dipilih, kita bisa lengkapi di sini pilihan parameternya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya untuk didemokan. Lalu yang kedua, kita menggunakan kelas scanner ya. Kalau yang tadi, yang GOptionPen tadi, kita import dari paket yang namanya Javax Swing ya. Javax Swing GOptionPen. Tapi kalau yang scanner itu kita importnya dari Java Util Scanner. Nah, waktu kita menggunakan scanner itu ada istilahnya token. Jadi setiap inputan itu akan dipisahkan oleh token. Defaultnya tokennya itu adalah white space ya, termasuk spasi. Tab itu juga sebagai token dari scanner. Jadi kalau kita punya inputan dipisahkan dengan spasi seperti ini, maka ini dibaca inputan pertama, inputan kedua, inputan ketiga. Kalau kita hanya membacanya 1 kali, maka yang dibaca hanya ini. Kalau kita membacanya 3 kali, berarti 3-3-nya dibaca. Ini tokennya batasi dengan white space, termasuk spasi itu white space atau tab seperti itu. Nah, tokennya bisa kita ubah. Ini contohnya scanner. Cara menggunakan scanner SC, kita buat objek scanner, kita instansiasi. Nah, di sini sistem in. Biasanya kita gunakan sistem out untuk menampilkan ke monitor gitu ya. Nah, sistem in itu untuk menerima input. Lalu di sini ada integer x sc next integer. Jadi si x ini akan diinputkan dari keyboard, si x ini dari inputan yang pertama. Sekarang kita ketikkan 10, maka masuk x. Next double kita inputkan lagi, dan ini menerima 3 inputan, yang terakhir adalah string. Kalau string hanya next saja, bukan next string. Kalau double, next integer, next int. Oke, saya akan demokan kode programnya. Oh, bentar. Bisa juga selain dari keyboard juga kita bisa menerima inputan dari file. Ini contohnya. Oke, kita mulai dari yang contoh tadi ya, contoh yang integer tadi ya. Misalnya gini, tadi yang 555 dikali 6666. Ini hasil dari 5555 dikali 666 3 miliar ini. Kita misalkan punya integer A sama dengan 5555, atau ada integer B sama dengan 6666. Lalu kita punya long hasil dengan A dikali B. Lalu kita cetak A nilainya berapa, misalkan hasil sama dengan plus hasil.
Nah, seperti ini. Ini harusnya nilainya kalau benar kan 3,7 miliar ini. Ya, kalau benar hasilnya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini hasilnya negatif ya. Karena kalau kita hitung di kalkulator hasilnya ini. Ini apa yang terjadi? Karena si 5555 kalau dikalikan ini jadi 3,7 ini masih sudah di luar range integer. Integer dikalikan dengan integer itu hasilnya integer. Setelah hasilnya integer itu ya, ternyata hasilnya itu lebih dari batas integernya. Maka dia akan kembali lagi ke bawah dan mencari nilai yang di dalam batas integer. Kita lihat dulu batas integernya itu berapa sih gitu. Batasnya kita cetak sistem cout mark integer atau mark int gitu ya. Kita gunakan class wrapper-nya integer dot max value. Ini nilai integernya. Kalau ini kita cetak nilai minimumnya. Kita coba running. Nah, ternyata nilainya maksimumnya kan sama tadi yang di teori ya. Nah, ternyata nilainya maksimumnya adalah 2,1 miliar ini. Ini udah lebih dari 2,1. Nah, nilai tadi kalau kita hitung ya, 375 berarti kan lebih dari sini. Ini akan muter lagi, ini kita kurangi aja dengan nilai ini. Kita kurangi, Ctrl V, sama dengan ini 1,5. Nah, 1,5 itu yang diputar kan lewat ke bawah lagi, ke nilai minimumnya ini. Berarti ini dikurangi dengan ini. Jadi si ini, nilai min 2, ini, ditambah nilai ini. Min 5,61 dan ini dikurangi 1 lagi. Karena ada satu nilai yang tadi yang sudah dipakai. Jadi nilainya ini berasal dari sini, yang tadi minus ini. Jadi muter lagi ke bawah lagi. Kenapa nilai perkalian ini bukan 3,7 miliar tadi, tapi ini karena yang menampungnya adalah integer. Lalu bagaimana biar hasilnya long? Ya, salah satunya kita harus buat long. Buat longnya bisa di sini. Kita running. Jadi benar sekarang. Atau bisa buat longnya di sini. Kita casting. Si A ini kita paksa jadi long. Kita running. Jadinya benar. Lalu bagaimana kalau misalkan angka ini kita langsung masukkan ke sini? Apakah tetap salah? Gitu. Jadi sini 5555 kali 6 kita coba running. Hasilnya salah. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap angka bilangan bulat di Java
itu dianggap integer. Lalu bagaimana kalau kita membuat long dengan angka seperti ini? Kita tambahkan huruf L, salah satu saja. Misalkan si ini kita membuat long, salah saja. Gunakan huruf L besar ya. Walaupun L kecil boleh, tapi kalau L kecil seperti ini, jadi kayak kalau L kecil seperti ini kayak angka 1. Kita ganti dengan angka 1 kan mirip banget, cuma beda yang atasnya aja. Kita gunakan huruf L besar. Yang mudah dikenali bahwa itu long. Nah ini kalau saya running, benar nilainya. Jadi kalau kita punya angka ini, misalkan kita punya integer ya, integer misalkan X sama dengan ini angka maksimumnya. Kalau kita kasih satu aja angka, 8 gitu ya, ini akan terjadi kesalahan karena dia lewat dari maksimumnya. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita misalkan cetak si X ini kita tambahkan X plus ya, X sama dengan X plus 1. Lalu kita cetak di sini X. Apakah dia akan kembali lagi ke sini? Kalau ini kan nggak error ya, kalau tadi kita tambah 8, kita kasih 8 di sini kan error. Tapi sebenarnya ini saya tambahkan 1, kan tadi X sama dengan X plus 1. Sekarang apakah ini adalah terakhirnya 48 atau muter gitu ya? Kita lihat. Ya, hasilnya muter lagi ke bawah. Kita tambahkan 1, muter lagi ke bawah. Sekarang coba di saja. Misalkan saya punya pet sama dengan B ya, sama dengan 126. Lalu di sini B plus sama dengan 10. Jadi si B ini saya tambah 10. Berapa nilai B sekarang? Coba ditulis di kertasnya. Oke, setelah ditulis, berapa nilainya? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. 120 bukan ya, Pak? Berapa? 100? Minus apa plus? Minus 120. Minus 120. Oke, nggak usah pakai PR ya, pakai cara tradisional aja ya. Sekarang 126 ditambah 2 kan 128 ya. Ini kan sama dengan min 128. Berarti ini sisa 8 ya. Oke, ditambah 8 lagi. Berarti ini 120. Oke. Minus 120. Ini 128 ditambah 8 minus 120. Nggak usah pakai operasi biner lah. Jadi muter lagi kan, jadi membuktikan bahwa suatu tipe data itu muter lagi. Jadi kita nggak bisa memasukkan nilai lebih dari itu. Kalau dipaksa lebih, dia akan muter lagi. Masa lebihnya pakai operator. Kalau dipaksa lebih pakai assignment, nggak mau. Nggak mau. Sama juga ini kalau kita kasih B sama dengan 128 juga nggak mau. Yang dia lebih. Kalau 127 mau. Kan dia pas maksimum. Yang pertama tentang ini ya. Terus yang kedua yang integer, yang double. Ya kan kalau kita punya double, oke, sama dengan 5/2. Ini kan yang kita mau nilainya adalah 2,5. Tapi kalau kita cetak, oke, ini plus B. Ini nilainya adalah 2,0.
Karena apa? 5 integer. Saya sampaikan lagi ya, setiap bilangan bulat itu dianggap integer. Karena 5 integer, 2 integer. Integer dibagi integer hasilnya integer. Hasilnya integer berarti ini bilangan bulat. 5 bagi 2 hasilnya 2,5 diambil integernya 2. 2 lalu dipromosikan ke double. Setelah dipromosikan jadinya 2,0. Tapi yang dipromosikan adalah setelah hasilnya jadi integer. Lalu bagaimana caranya biar ini operasinya benar? Ya kita ubah menjadi double salah satunya. Caranya bagaimana? Kita bisa casting salah satunya menjadi double. Double 5. Berarti 5 ini menjadi double. Double dibagi dengan integer hasilnya double. Atau salah satunya kita bisa kita buat double dengan memberikan dia nilai desimal titik 5 titik. Ini sama dengan 5 titik itu sama dengan 5,0 gitu. Sama aja. Tapi kita dengan titik aja bisa. Jadi 5 ini akan menjadi double. Jadi angka 5 ini sudah double. Dengan memberikan hanya titik saja sudah menjadi double. Jadi semua floating point yang di Java itu tipe datanya double. Buktinya apa? Misalkan gini. Tadi yang saya sampaikan plot F sama dengan kan 5,0. Ini akan terjadi kesalahan. F ini tipe datanya float. Float bisa menampung 5,0. Karena 5,0 ini adalah double, maka nggak bisa ditampung di F. Jangkauannya si F ini lebih rendah daripada double. Lalu bagaimana kita mendefinisikan float di Java? Kita gunakan huruf F. Kalau F kecil nggak apa-apa, atau F besar nggak apa-apa. Karena apa? Karena F tidak menyerupai angka apapun. Jadi kalau F ya udah float aja. Kalau L kan mirip angka 1 gitu ya, dikirain 5,01 gitu. Tapi kalau F ya nggak mirip dengan angka apa aja. Maka kalau L disarankan huruf besar, kalau F boleh huruf kecil. Kita running bisa, nggak ada masalah. F-nya ini. Jadi setiap seperti ini dianggap double. Kecuali kita tambahkan di akhirnya F. Lanjut yang ini, yang tadi ya, yang sort tadi. Sort A, B, D. Lalu di sini misalkan ada D sama dengan kita tulis ya, bukan D ya. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Di sini kita cetak C-nya. E sama dengan A plus B. Ini sepertinya normal. Normal itu apa? Sort A, B, C. A sort, B sort, C sort. Lalu di sini C operasi sort dengan sort. Harusnya nggak masalah, tapi ternyata salah di sini. Karena di proses baris 16-16 ini adalah proses otomatis ya. Otomatis promosi. Ini juga otomatis promosi. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap bilangan bulat di Java seperti ini dianggap integer. Jadi A ini akan dipromosikan ke integer, B dipromosikan ke integer. Sehingga C sama dengan A plus B, A sekarang sudah integer, B sudah integer. Dimasukkan ke sort yang tipenya lebih kecil, ya, nggak mau error. Coba sekarang ditulis di kertasnya, ini solusinya apa? Diapain? Biar benar. Ditulis di kertasnya dulu. Yang bisa jawab langsung jawab. Yang bisa jawab siapa?
Izin menjawab, Pak. Yuk. Itu ditulis short di depannya bukan, Pak, di casting gitu. Jadi C sama dengan dalam kurung short A tambah B. Ulangi lagi. Ya, Pak. Halo? Jadi di casting di depannya. Diandra, Pak. Casting di depan. Depan yang mana? Ini. Di sini bukan? Iya, Pak. Ini short aja. Terus? Udah. Iya, Pak. Semuanya ya? Kayak gini. Lalu selanjutnya adalah input dari keyboard ya. Ini saya tutup aja. Untuk menerima input dari keyboard kita bisa menggunakan tadi G option pen dan scanner. Yang satu lagi JavaFX yang nanti belajarnya di akhir-akhir kuliah. Kalau kita pengen menggunakan G option pen, jangan lupa nanti diimport ya di atas ini. Tapi kalau di NetBeans nanti otomatis bisa diklik auto importnya. Kita gunakan G option pen titik show input dialog, kita pilih yang ini dulu aja. Inputkan nilai. Ini udah tahu otomatis ini ya, udah otomatis dia. Ini kalau kita running ya dengan cara seperti ini aja, nanti akan muncul pop-up window. Nah, seperti ini. Kita bisa inputkan. Untuk nilai 900. Tapi ini nggak kita tampung kemana-mana. Kalau kita tampung, kita tambahkan di sini string input. Yang kita masukkan tadi akan masuk ke variabel input. Kalau kita coba cetak cout, ini nilainya plus input. Jadi kita tampung ke input, lalu dari input ini kita cetak lagi. Oke, baik. Kita masukkan misalkan 950. Ini masuk ke sini. Kalau kita ingin nampilkannya di pop up lagi gitu ya, bisa apa enggak? Bisa. Ini kita buat G option pen lagi. G option pen titik show message dialog. Ini kita buat null. Argumennya apa ya, ini kita lepas saja. Running. Misalkan 90. Betul ya. Ini nilainya 90. Ini nilainya 90. Dan nilainya mau kita tambah. Ya, nilai dari yang diinputkan tadi ditambahkan dengan 5 gitu ya. Kayak gitu. Nilainya kita tambahkan 5 gitu. Peng. Kita running. Kita ikut 90. Kita oke. 905. Kenapa dia 905? Karena inputnya masih string. Kalau misalkan ini dikurung aja, sama aja hasilnya. Oh, karena nggak dikurung Pak. Ya, oke, kita coba kurung. Nilainya masih string. Apa inputnya masih string 90. Dari itu kita harus ubah input ini menjadi integer. Nah, ini bagaimana ya? Ini kita bisa
langsung ubah dari sini boleh, atau kita ikutkan di sini integer, misalkan nilai sama dengan integer, kita ubah nilai input itu menjadi integer. Kalau enggak, ini biar nggak ubah yang di sini, jadi saya ganti aja str. Lalu di sini input, lalu di sini integer titik as integer untuk mengkonversi dari string tadi ke integer str. Jadi sekarang input ini udah tipe datanya integer, ini dapatnya dari mana? Dari str yang kita ubah dengan menggunakan class wrapper-nya integer. Lalu kita coba running. Kita isi 90. Maka 90 tadi sudah menjadi integer dan kita bisa operasikan dengan operasi aritmatika. Itu JOptionPan dengan satu parameter seperti ini. Lalu JOptionPan itu parameternya seperti apa sih? Banyak enggak? Gitu. Banyak ya. Kan di sini str ya, kita banyak pilihannya di sini. Kita bisa gunakan JOptionPan yang mana saja. Gitu. JOptionPan show input dialog. Nah, untuk input dialog sendiri ini lihat di sini. Untuk input dialog itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang ini. Ada 6 jenis tipe input dialog. Misalnya kita pakai jenis yang lengkap ini, pakai parameter yang lengkap. Kita klik saja di sini. Nah, parameternya lengkap. Biar ini ke bawah saja. Oke. Nah, karena tadi kalau kita lihat ya, yang parameter yang banyak ini itu bukan string ya. Kalau kita lihat di sini, show input dialog. Yang lengkap tadi di sini terakhirnya ini objek, yang lainnya string. Yang paling banyak ini kembaliannya bukan string tapi objek. Ya. Kalau yang string bisa langsung masuk ke string ya, tapi kalau yang objek nggak bisa. Jadi kalau ini kita kasih titik koma, ini nggak bisa masuk ke string karena di sini bukan string kembaliannya, tapi objek. Nah, kita casting saja ke string. Parannya kita buat null. Urutannya apa saja? Ini titelnya, ini untuk yang atas ya, untuk yang message-nya misalkan ini message-nya di sini inputkan nilai tadi ya. Kalau kita tukar titel ini yang di atasnya, yang di atas ini judul. Lalu ini icon kita bikin null. Lalu ini defaultnya null boleh. Terus ini juga bisa kita nullnya apa ya? Kita running. Ini kan judul input di sini, inputkan nilai di sini. 0 ini berarti dia jenisnya ya. Ini jenisnya adalah warning 0. Kalau kita cancel, ini kita coba lagi 1. Kita jenisnya beda lagi. Ini 1 seperti ini. Inputkan nilai misalkan 50 gitu ya. Lalu kalau mau pilihan ya, tadi saya sampaikan bisa dipilih di sini. Sini apa di sini ya? Kita lihat. Jadi kalau mau bantuannya gimana caranya? Sini tekan F1. F1 nggak mau ya? F2. F1. Kita harus ketik lagi. Kita harus coba lagi apa sih bantuannya.
Kalau enggak kita gini, kontrol klik atau alt klik, kontrol klik ya. Ini dia. Parameternya tadi di sini kelihatan ya. Icon, setelah icon selection value. Terus ada inisialisasi. Ada iconnya tadi kita buat null iconnya. Oh ya, ini icon, ini adalah nilainya, ini defaultnya. Oke, nilainya kita bisa kasih pilihan dengan menggunakan string ya. String di sini yang diminta adalah array. String choice sama dengan um, 10 gitu ya, 20, 30 gitu ya. Misalkan gini lah. Ini berarti kita tahu di sini. Terus nilai defaultnya misalkan 10. Kita tulis choices yang 20 ya, yang ke 1. Jadi nanti nilai defaultnya adalah nilai yang indeks ke 1. Ini kita running. Nah, dia terusnya seperti ini. Kalau kita pilih 30, nilainya 30 plus 5 dari 30. Ini yang J option pen. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Lalu yang scanner ya. Scanner caranya menggunakan, kita gunakan objek scanner SC misalnya sama dengan new scanner system .in. Kalau menggunakan scanner seperti itu, jangan lupa diimport Java util scanner. Setelah kita import, lalu kita bisa meminta inputan. Misalkan kita klik masukkan nilai ini, lalu kita sc misalkan nilainya integer ya, integer nilai sama dengan sc.next integer. Kita mau cetak ya, sistem nilainya nilai plus 10 sama dengan plus buka kurung nilai plus 10. Jadi kalau pakai scanner kita bisa langsung masukkan ke integer ya, nggak perlu pakai class wrapper tadi, tinggal next integer, next double gitu ya. Misalkan nilai di sini 10. Nilai plus 10 sama. Dan ini kalau double di sini ya, berarti sini adalah next double. Kira seperti itu. Ada pertanyaan? Yang integer tadi kayak udah dijawab ya. Pertanyaan integer tadi. Ini udah mau habis, apakah ada pertanyaan? Ini kelas apa atau kelas B nih? Kelas D3 A, ya? Pak. Iya, Pak. Kelas A nih, Pak. Kelas A. Kelas A, Pak. D3? Kelas A. Iya, Pak. Iya, Kelas Pak. A, Pak. Oke, untuk kalian juga bisa presensi di V-Class kalau yang tadi ada masalah. Presensinya saya tutup jam 4. Yes. Lalu
Cara materinya di sini. Tambahkan tugasnya. Jadi yang kalian tulis di buku tadi, di foto ya, katakan kuliah tanggal 2 September. Jadi kalian foto, lalu kalian upload. Hari ini 3.30, 15.30. Waktunya 15 menit untuk menguploadnya. 15 terlambat, apa 35, 5 menit kasih waktu terlambatnya. Lalu jenis dokumennya PDF aja. Dokumen jadi yang ditulis di kertas tadi difoto dan diupload ke Vclass. Baik, Pak. Oke, apa cukup ya untuk materi hari ini ya? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.